Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah taala, saudara-saudara, orang tua kami yang semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan ada 4 usul atau 4 sebab terbesar seseorang masuk ke dalam neraka. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam api neraka? Ya. Jadi ini sebagai dalil bahwa sesama ahli neraka itu akan saling berbicara. Ya, walaupun mereka sedang diazab, sedang disiksa, namun mereka masih bisa berbicara sesama mereka. Demikian juga dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala juga terangkan kepada kita bahwa penduduk neraka itu bisa berkomunikasi dengan penduduk surga. Ya, penduduk neraka bisa berkomunikasi dengan penduduk surga. An afidu alainal ma. Ini permintaan penduduk neraka. Di saat penduduk neraka melihat penduduk surga minum, menikmati kenikmatan yang ada di surga, lalu mereka minta an afidu alainal ma. Tolong berikan kepada kami air. Ya, demikian juga penduduk surga itu saling komunikasi di antara mereka, saling berbicara di antara mereka sesama penduduk surga. Tayyib. Jadi salah satu yang mereka bicarakan sesama penduduk neraka adalah masalah hukum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Ini hal yang pertama. Yang pertama menyebabkan seseorang itu akan masuk ke dalam neraka. Lam nakum minal musallin. Kami tidak pernah salat. Kami tidak pernah salat. Dan meninggalkan salat itu adalah salah satu dosa besar. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, akbarul kabair. Setelah dosa kesyirikan, kekufuran, kemunafikan adalah meninggalkan salat. Mengalahkan dosa perzinahan, ya, dosa riba, dosa membunuh, ya, ini dosa meninggalkan salat, bukan dosa ya yang remeh. Bisa diulang-ulang kok 5 kali satu hari. Ini kita lihat ya, saudara-saudara kita kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita dan mereka bermudah-mudahan untuk meninggalkan salat. Salat subuh, salat zuhur, salat maghrib, salat isya. Ada di antara kita, saudara kita yang sholat maghrib saja dan sholat isya. Ada yang sholat subuh saja, sholat maghrib saja. Ada yang bahkan kosong sama sekali. Kosong sama sekali. Nah, jadi tugas kita bersama, barakallahu fikum, mengingatkan saudara-saudara kita bahwa meninggalkan sholat adalah dosa besar. Dosa besar yang memungkinkan seseorang masuk ke dalam neraka. Ya. Walaupun ada khilaf di sana ya, kita sebutkan orang yang meninggalkan sholat apakah akan kekal di dalam neraka atau tidak. Apakah seseorang yang meninggalkan sholat itu kekal dalam neraka atau tidak? Karena sebagian ulama dari mazhab Hambali menyatakan orang-orang yang meninggalkan sholat karena tahawunan, karena kaslan, karena malas, maka itulah jatuh kepada murtad. Ya. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin mengatakan orang-orang yang tidak sholat tidak sah sembelihannya karena dia sudah murtad. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan pada hari Ahad kemarin. Ya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami suka memperbincangkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang menyakiti kaum muslimin, hal-hal yang pemahaman-pemahaman yang mendiskreditkan ataupun menghinakan agama Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Walam nakum nut'imul miskin. Demikian juga kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Memberi makan orang-orang miskin. Ya.
Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mendustakan hari kiamat. Mendustakan hari pembalasan. Maka saudara-saudara, orang-orang tua kami, ini 4 hal. 4 hal yang apabila kita tinggalkan, ya, maksudnya kita tinggalkan ini tadi, maka insyaallah besar kemungkinan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan masuk surga. Apabila kita menjaga salat kita, ya, memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, banyak sekarang saudara-saudara kita, apalagi di, ya, masa krisis seperti ini, ya, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita, baik berupa makanan, uang, pakaian atau yang lainnya. Kemudian jangan berbicara dengan orang-orang yang suka melecehkan agama. Tutup pintu ini. Ya, seperti baru-baru ini kita dapat berita, ya, dia diundang ke salah satu instansi pemerintahan untuk menyampaikan ceramah. Nah, salah satu ceramahnya mengatakan Islam ini belum sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Ya, jangan takut murtad, katanya. Ya, banyak. Nah, ucapan-ucapan dari dia yang akhirnya menunjukkan bahwa dia itu tidak sejalan dengan pemahaman sahabat. Jadi kita tutup pintu ini. Jangan kita buka pintu untuk mendengarkan ucapan-ucapan ataupun pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang kita tidak tahu keilmuan dan keagamaan. Kita tutup saja. Anda kita ketahui media sosial, ya, begitu terbuka. Nah, kalau kita tidak hati-hati memilih dan memilah dari siapa kita mendengar, maka kita dikhawatirkan akan, ya, terjatuh kepada hal ini. Tayyib. Kemudian kita percaya kepada yang namanya hari kiamat, percaya dengan hari pembalasan, dan kita berusaha, ya, semampu kita untuk tazawud, untuk mempersiapkan bekal. Ya, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, mempersiapkan bekal untuk yang namanya hari kebangkitan tersebut. Karena, ya, kita hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya seperseribu atau sepersejuta dari waktu yang akan kita lalui di akhirat. Karena kita akan kekal di sana, akan kekal selama-lamanya. Adapun hidup di dunia terbatas waktunya. Bahkan mungkin lebih lama kita di alam barzakh daripada di alam dunia. Ada teman dulu sekolah, ya, dia wafat di usia 18 tahun, tamat SMA, meninggal dunia. Berarti sekarang sudah 20 tahun dia di alam barzakh. Lebih lama dia di alam barzakh daripada di alam dunia. Apalagi mungkin Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan apa, barakallahu fikum, ya, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Tayyib, kita insyaallah akan melanjutkan pembacaan kita terhadap fikih muyassar. Ya, ini kita ingatkan lagi kembali, barakallahu fikum, bahwa kitab yang kita baca ini, ya, itu berjalan di atas madhab Hambali. Ya, berjalan di atas madhab Hambali rahimahumullah taala. Ana kitab tayyib, ikra. الباب الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الإسلام أو اللثة. إزالة ما يعجب بهما من الأطعمة. Tayyib. Ini definisi siwak. Ya, siwak adalah menggunakan batang atau yang lainnya. Pernah bersiwak? Pak Haji, seringlah Pak Haji, ya, bersiwak. Sering. Ya, perhatikan, siwak ini dia disunnahkan. Sunnah, tidak sampai wajib hukumnya. Nah, namun siwak ini disunnahkan untuk menggunakan akar.
akar daun, akar pohon arak namanya. Ya, siwak. Walaupun kita pakai odol atau bahkan pakai jari, pakai baju, itu juga namanya siwak. Ya, sudah terpenuhi namanya as-siwak atau tasawuf, gosok gigi. Nah, namun ya di antara benda-benda ini tadi ada yang namanya akar. Ini lebih sunnah lagi. Nah, fil asnan pada gigi, awil lusta atau pada gusi, ya gusi atau lidah, ya, li izalati ma ya'laqu bihima min al-at'imati war rawaihi, untuk menghilangkan sesuatu yang menempel pada keduanya, baik berupa makanan atau bau mulut. Nah, ini dia definisi siwak. Hukumnya as-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Dia mustahab. Mustahab. Maksudnya sunat, tidak sampai wajib. Hatta shaimu. Ya, sampai juga orang-orang yang berpuasa. Ya. Lau tasawwaka fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalika sawa'un kana awalan nahari aw akhirahu, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan wa lam yuqayyidhu biwaqtin duna akhar, haitsu qala as-siwaku mutahhirun lil fammi maradatun lirabbi. Ya, seandainya pun orang yang berpuasa itu bersiwak, ya, bersiwak, namun dengan siwak ya Pak, bukan dengan gosok gigi. Ya, karena gosok gigi itu tajam dia, maksudnya tajam baunya, berbeda dengan siwak. Sehingga ada sebagian ulama yang memakruhkan untuk bergosok gigi setelah zawal, setelah apa? Setelah tergelincir matahari. Nah, walaupun secara umum apabila kita menggunakan siwak, itu tadi akar tadi, maka ini boleh, ya, boleh untuk digunakan sepanjang hari. Ya. Di sini Nabi SAW menyebutkan salah satu faedah dari siwak, yaitu ya mutahhiratul lil fam, membersihkan mulut. Bahkan apabila kita gunakan akar siwak tadi, maka dia bukan hanya membersihkan mulut, namun juga membersihkan lambung kita, Pak. Ya, ini salah satu manfaat yang disebutkan oleh kedokteran. Siwak ini kulitnya itu bagus untuk lambung. Nah, nanti kalau kita punya masalah dengan lambung, nah, coba ini obatnya. Demikian juga untuk sariawan, ya, bibir pecah-pecah. Ini salah satu obatnya. Ya, caranya digigit, kemudian dikumur-kumurkan, dicuci dia, kemudian ditelan, nggak masalah. Ya, kulit siwak tadi tidak masalah bagi lambung, bahkan sebagai obat, ya, untuk lambung. Tayyib. Mardatul lirabb, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Saya tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk siwak, untuk bersiwak setiap kali salat. Setiap kali Setiap kali salat. Jadi kalau kita ingin salat, bersiwak. Nah, walaupun mungkin siwaknya dengan dengan odol atau dengan baju atau dengan tangan, ya, itu tidak masalah. Ini sudah terpenuhi namanya as-siwak. Nah, kemudian itu masalah hukumnya. Apa tadi hukumnya? Mustahab, ya. Baik, Bapak Aisyah, apa doa yang kita baca di saat kita masuk kamar mandi? Apa tadi? Bahaya gitu nih. Ya, jangan lupa baca bismillah, ya. Sebelum masuk kamar mandi kita baca bismillah. Ya, karena itu pembatas sehingga kita tidak bisa dilihat oleh jin. Nah, kemudian doa keluar dari kamar mandi? Muhammad. Ya, Muhammad. Doa keluar dari kamar mandi Muhammad Irfan. Ghufranak. Tayyib. Sekarang kita masuk mata yata'akkadu. Kapan bersiwak ini ditekankan? Ya.
Di sini ada beberapa waktu kita ditekankan ataupun diperintahkan, namun tidak sampai wajib perintahnya untuk bersiwak. Yang pertama, wa yata'akkadu 'indal wudu. Di saat berwudu. Di saat apa? Di saat berwudu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa 'indal iltibahi minan naum. Di saat kita terbangun dari tidur. Ya, yang kedua di saat terbangun dari tidur. Nah, jadi kalau ya ada rezeki kita, ya kita beli nanti siwak ini. Walaupun ini barang langka. Ya, siwak ini barang langka, jarang adanya. Nah, wa 'inda taghayyuri raihatil fam, dan di saat berubahnya bau mulut. Nah, kemudian yang keempat, wa 'inda qiraatil Qur'an, di saat membaca Al-Qur'an. Kemudian wa 'inda shalah, di saat akan salat. Yang kelima, yang keenam, wa kada 'inda dukhulil masjidi wal manzil. Demikian juga di saat mau masuk masjid dan mau masuk rumah. Ya. Di sini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di saat beliau ditanya tentang bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah. Qalat bis-siwak. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau masuk rumah? Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bersiwak. Ya, ini Masya Allah ya, menjaga hubungan antara suami dan istri. Jadi kalau pulang dari kerja, ya kalau bau-bau, ini mandi dulu. Atau pulang dari kantor, ya gosok gigi dulu, pakai parfum dulu, seperti itu dia. Kemudian yang ketujuh, wa ta'akkadu kadzalika 'inda tulis sukut, yaitu di saat kita banyak diam. Di saat banyak diam ini biasanya ya bau mulut kita berubah. Ya, disunnahkan. Wa sufratil asnan, demikian juga di saat gigi kita sudah menguning. Ya, jadi gosok gigi. Nah, ini dia 8 keadaan yang kita diperintahkan untuk bersiwak padanya. 8 keadaan yang kita diperintahkan untuk bersiwak padanya. Yang pertama apa? Pak? Berwudu. Yang kedua, bangun tidur. Yang ketiga, saat berubah bau mulut. Ya. Yang keempat, ya. Yang kelima, di saat sholat. Yang keenam, masuk masjid atau masuk rumah. Yang ketujuh, di saat kita diam, ya. Yang kedelapan, ya, gigi menguning. Barakallahu fikum. Ini dia waktu-waktu disunnahkannya untuk bersiwak. Dan siwak ini uniknya ya, Masya Allah, itu tidak merusak gigi. Beda dengan odol atau ya apa yang lain ya, itu bisa merusak gigi. Sehingga tidak disarankan kita untuk bergosok gigi ya dengan jumlah yang banyak. Ya, ada pemberitahuan seperti itu dari Ikatan Dokter Gigi ya Indonesia. Kalau kita gosok gigi itu ya, kalau kita sering 5 kali 6 kali 1 hari, maka jangan banyak odolnya. Ya, bukan untuk menghemat, bukan. Namun ini keras ya, apabila nanti banyak odolnya itu bisa merusak emel gigi, itu kata mereka. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian bima yakun, dengan apa kita bersiwak? Dengan apa? Yusandu ay yakuna tasawwuku bi'audi ratbin la yatafattatu wa la yujrihul fama. Disunnahkan bersiwak tersebut dengan tadi aud. Aud ini kita artikan batang atau akar ya. Kalau akar siwak ini dia keras dia. Itu bukan merusak emel gigi lagi, gigi merusak itu. Kalau sering-sering berdarah, tahu apa Bapak?
batangnya gosok gigi, namun yang lembut dia, akarnya. Ya, akarnya. Wala yajruh atau wala yujrihul fam, sehingga dia tidak melukai mulut kita, tidak melukai gigi, tidak melukai gusi. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaku bi'udi araq. Ya. Dan beliau alaihi salatu wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bersiwak dengan batang apa tadi? Ini pernah kita lihat apanya? Bentuknya itu seperti ini, Pak. Sambiroto dia. Sambiroto tahu, Pak? Ya, akarnya itu di luar. Jadi dipotong gitu. Seperti itu dia apanya? Bentuk hidupnya. Menjalar ya, menjalar. Nah, bukan akar berarti orang Arab itu gali di tanah gitu, bukan. Enggak terbelik gitu itu kalau sempat gali di tanah, namun dia menjalar macam apalah ya. Sambiroto, bentuknya seperti itu dia. Macam apa namanya? Melon, macam semangka, begitu apanya? Tumbuhnya. Nah, bukan di dalam tanah dia. Ya. Wala huwa yatasawwaka bi yadihi al-yumna aw al-yusra fal amru fi hadha wasi'un. Ya, boleh bagi kita untuk siwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Ya boleh. Boleh-boleh saja. Ya. Fa in lam yakun 'indahu 'audun yastaku bihi halal wudu ajza'u tasawwuku bi asbu'ihi. Kalau kita tidak punya siwak di saat berwudu, maka kita boleh bersiwak dengan tangan kita, Pak. Ini tersebut tadi. Dengan apa? Dengan tangan. Nah, kama rawa dzalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib di saat beliau menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ya. Itu yang ketiga, itu dengan apa kita bersiwak. Jadi bebas dia, mau pakai tangan, pakai baju, pakai daun. Ya. Kalau anak-anak tahun-tahun enggak enak dulu sering ini. Lupa dari rumah gosok gigi, ya, gigi kan, ambil daun lalang atau daun apa, digosokkan ya. Ini boleh. Walaupun dia sunnahnya tadi dengan pohon apa tadi? Pohon arak ya, pohon arak. Ya. Taib. Kemudian masalah yang keempat adalah fawaidus siwak. Fawaidus siwak. Faidah. Jadi Masya Allah ya, setiap syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya itu ada faedahnya. Ada apa? Ada faedahnya, ada manfaatnya. Baik kita ketahui atau tidak. Ya, setiap larangan Allah Subhanahu wa taala berarti di sana ada mudaratnya. Ada mafsadahnya, ada kerusakan ya padanya. Tayyib. Wa min ahammiha ma warada fil hadis as-sabiqi annahu mutahhiratun lil fami fid dunya mardatun lirabbi fil akhirah. Bahwa salah satu keutamaan dari bersiwak ini adalah membersihkan mulut. Membersihkan mulut. Bahkan ada seorang ikhwan kita ya cerita bahwa giginya goyang-goyang. Maksudnya ngilu, sakit seperti itu. Namun di saat beliau rutin bersiwak, alhamdulillah katanya penyakit itu, goyang gigi, gusi goyang, sakit, ngilu itu hilang, alhamdulillah. Ya. Kemudian mardatul lirabbi, itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di sini kemudian beliau menceritakan ada sebahagian kaum muslimin وقد يمر على بعض المسلمين مدة من الوقت كالشهر والشهرين وهم لم يتسوكوا إما تكاسلا وإما جهلا. Ada sebagian kaum muslimin yang 1 bulan enggak gosok gigi, atau bahkan 2 bulan. Ini kisah nyata. Kalau mungkin kita dengar paling 1 pekan lah ya, ada orang 1 pekan enggak gosok gigi. Namun kalau sudah sampai 1 bulan, nah ini Masya Allah ya, di sana ini berarti ada orang yang demikian. Imma takasulan, mungkin karena malas, atau dia ya biasa saja, dalam artian mungkin di daerah itu enggak perlu gosok gigi. Ya, atau mungkin karena kebodohannya ya, tidak tahu tentang faedah dari gosok gigi ini. Tayyib. Wa kana ya'muru bihi ummatahu amra ijabin la khaufa al-mashaqqah.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir saja memerintahkan umatnya dengan perintah kewajiban. Ya, ini bentuk syafaqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umatnya. Beliau tidak mau memberatkan umatnya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum haristum bikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian Rasul min anfusikum, dari golongan kalian, yaitu dari manusia. Ya, atau min anfasikum, sebagian qiraah membacanya min anfasikum, yaitu dari nasab yang paling mulia di antara kalian. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki nasab yang mulia. Bahkan beliau mengatakan beliau terlahir min ghairi sifah, tanpa perzinahan. Sejak beliau sampai Nabi Adam alaihissalam, keturunannya itu tidak ada yang berzina, semua nikah. Semua apa? Semua nikah. Kita enggak tahu. Ya, atau kita ke sana, ya apakah memang seperti itu juga, Allahu a'lam. Namun yang ada dalilnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ya lahir dan keturunannya semuanya melalui pernikahan. Nah, min anfasikum, sehingga beliau memiliki nasab yang mulia. Tayyib. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat baginya sesuatu yang memberatkan kalian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat baginya sesuatu yang memberatkan bagi kalian. Ini kita ingat kisah Isra wal Mi'raj ya. Bagaimana coba bayangkan kalau kita salat 50 kali satu hari satu malam. Berarti 1 jam rata-ratanya kita 2 kali salat. Ya, belum selesai kita makan sudah ada. Belum selesai kita manen sudah ada. Begitu kita manen siap adzan, ya qomat, salat, manen lagi, adzan, qomat, enggak siap-siap kita manen. Ya. Ini bentuk apa? Syafaqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak alaihi salatu wasallam tidak menginginkan memberatkan umatnya. Ya. Tayyib. Harisun alaikum, demikian juga beliau semangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratkan dia dan umatnya seperti seorang laki-laki. Apa? Seorang laki-laki yang menghalau apa namanya? Laron ya. Tahu laron, Pak? Laron. Laron yang mengejar api. Tahu api ya, Pak? Api. Dia mau ke sana. Laron itu mengejar cahaya gitu ya. Sehingga kalau kita ingat, kalau musim laron, orang-orang tua kita dulu atau nenek-nenek kita dulu buat api, di bawahnya air, ya kan? Seperti itu. Secara teori seperti itu dia. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah ambil ini apa kita? Apa namanya? Sarung kita. Mengambil agar jangan masuk ke dalam neraka. Ini bentuk semangatnya beliau alaihi salatu wasallam dalam berdakwah. Coba kita lihat berdakwah. Ya, bagaimana beliau alaihi salatu wassalam mengorbankan segala-galanya untuk menyampaikan dakwah. Ya, baik kepada sahabat pada saat itu, demikian juga kepada kita. Ya, karena melalui sahabat sampai tabi'in sampai ulama-ulama seterusnya sampailah dakwah kepada kita. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau alaihi salatu wassalam sangat sayang kepada umatnya yang mukmin. Kita lihat ya, kita ingat hadis tentang haud, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau melihat ada orang mukmin dari umatnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenal dengan umatnya nanti di akhirat? Aba Raihan. Jangan-jangan enggak kenal ya kan? Dari wajahnya. Iya, nah, ada cahaya. Ghurran muhajjilin. Ada cahaya yang terpancar dari umatnya. Karena apa? Min athari al-wudu. Karena bekas wudu. Lalu dia lihat umat, ini umat gini. Namun kenapa enggak dikasih minum dari telagaku? Ini bentuk apa? Raubnya, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ternyata umatnya tersebut melakukan apa? Kebid'ahan, sehingga menyebabkan dia tidak mendapatkan kesempatan untuk minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam.
Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya, yang ketiga di sini disebutkan di antara faedah-faedah as-siwak annahu yuqawwil asnan. Ya, mengkuatkan gigi. Ini kita sebutkan tadi. Ya, bahwa salah satu faedah dari bersiwak, namun kita ingatkan lagi ya, siwak yang dimaksud di sini dalam pembahasan ini adalah siwak dengan ya batang siwak tadi atau akar siwak tadi. Nah, ya karena kita nggak mungkin mempromosikan merek lain kan. Dalam artian kalau kita bilang nanti merek ini, merek itu kan bukan itu apanya. Namun ya ini terbukti barakallahu fikum bahwa siwak itu sangat efektif untuk mengobati ya gigi, baik sakit gigi, gigi goyang, gigi berlubang itu enak aja. Tayyib, wa yasuddul lustah, dan juga untuk menguatkan gusi tadi. Wa yunqis saut. Nah ini wallahu a'lam. Siwak ini katanya bisa menjernihkan suara, membaguskan suara. Jadi kalau Pak Imam atau muazzin ya, ini dia, supaya suaranya lebih nyaring, lebih indah, maka sering-sering bersiwak. Wallahu a'lam. Apakah bagaimana hubungannya? Wallahu a'lam. Apa ada hubungan dengan pita suara dia Pak ya? Membersihkan pita suara mungkin. Kemudian wa yunsitul abada, demikian juga siwak ini akan membuat seorang hamba yaitu kita semangat. Ya, mungkin ada saraf-saraf yang tersentuh di sana sehingga membuat kita semangat. Nah, ini terbukti ini ya. Terbukti saat kita malas, capek, kita siwak ataupun minimal dengan gosok gigi dengan odol tadi, maka akan kembali semangat. Apalagi dengan apa? Dengan siwak. Nah, itu dia 6 faedah yang bisa kita ambil di saat kita bersiwak. Coba ulangi tadi. Abu Raihan, yang pertama apa? Ya, membersihkan mulut. Yang kedua, tayyib, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menguatkan gigi. Yang keempat, gusi, suara, dan yang terakhir yang keenam, ya, membuat kita semangat. Tayyib. Ya, sekarang kita masuk sunanul fitrah. Ya, atau khisalul fitrah. Nah, wadhalika lianna fa'ilaha yatasifu bil fitrati allati fatara Allahu an-nas 'alayha wastahabba lahum liyakunu ala ahsani hayatin wa akmali suratin. Di sini disebutkan ada sunnah-sunnah fitrah, ada 10 sunnah-sunnah fitrah. Kenapa disebut dengan fitrah? Karena pelakunya, yaitu orang yang mengerjakannya sudah sesuai dengan fitrah, ya, yang telah Allah tetapkan kepada kita, sesuai dengan fitrahnya. Ya. Yang pertama di sini disebutkan berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khamsun minal fitrah. Ada 5 hal yang merupakan fitrah. Yang pertama istihdad. Istihdad ini ma'ruf ya. Apa makna istihdad? Aba Aisyah? Ya, cukur bulu kemaluan. Ini pertama. Kemudian yang kedua al-khitan. Al-khitan. Ya. Ini juga fitrah. Orang-orang yang bersunat itu fitrah. Kemudian yang ketiga qasus syarib wa ihfa'uh. Ya, memotong ya. Memotong apa? Memotong kumis. Nah, jangan sampai kumisnya melewati apa? Bibir. Ya, jangan sampai ketemu kumis dengan jenggot. Iya, Mas.
Ya, walaupun dia sunnahnya bukan dicukur ya. Sunnahnya itu bukan dicukur, namun dirapikan. Nah, tayyib. Kemudian yang keempat apa? Taklimul adhafir, memotong kuku. Nah, ini memotong kuku. Kemudian natful ibid, yaitu mencabut ya. Ini hukum asalnya mencabut. Mencabut apa? Mencabut bulu ketiak. Ya, hukum asalnya adalah dengan mencabut. Nah, walaupun boleh dengan dicukur. Ya, boleh dengan dicukur. Itu dia 5 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada 5 lagi tambahan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Tambahannya adalah as-siwak. As-siwak. Kemudian wastinsyaqul ma. Kemudian istinsyaqul ma. Apa itu istinsyaq? Ya, masukkan air ke hidung. Wal madmadah. Kemudian yang ketiga, madmadah yaitu kumur-kumur. Kemudian ghaslul barajim. Barajim di sini al aqlul lati fi dhuhuril asabi'. Yajtamu fihi al-wasakh. Ya, barajim ini banyak maknanya. Salah satunya adalah persendian kita. Ya, persendian kita. Yaitu tempat berkumpulnya daki-daki. Ya, ini masya Allah ya, apa namanya, bersihnya agama Islam. Wal istinja. Yang terakhir adalah istinja. Taib. Jadi kalau kita rutin melakukan hal ini, ke-10 hal ini, maka kita ya adalah orang-orang yang sesuai dengan fitrah. Kecuali mungkin yang khitan ya, enggak mungkin kita rutin khitan. Sekali seumur hidup cuma. Taib. Sekarang kita masuk bab yang kelima, fil wudu. Fil wudu. Jadi ini masih berhubungan dengan salat. Apa yang kita bahas ini itu mulai apa? Kemarin bab yang pertama apa? Ya, air. Bab yang pertama air. Bab yang kedua mengenai apa? Mengenai bejana. Yang ketiga qada hajat. Yang keempat ya siwak. Itu ada hubungannya dengan salat. Ada hubungannya dengan salat. Nah, sekarang kita masuk wudu. Wudu. Azan dulu kita. Seperti biasa azan. Kita lanjutkan kajian baru salat. Nah, Allahu a'lam. أشهد أن لا إله
Ya. Tayyib. Al-wudu. Al-wudu ya dalam segi bahasa itu disebut ataupun berasal dari wada'ah. Wada'ah itu maknanya adalah al-hasanu wan nadhafa. Kebersihan dan keindahan. Wa syar'an definisi wudu secara syariat adalah apa Abah Habib? Wudu. Pernah wudu kan Abah Habib? Apa definisi wudu? Hah? Bersuci dari hadas-hadas kecil. Itu definisi wudu. Kalau definisi mandi, bersuci dari hadas besar. Nah, masya Allah ya. Apa Aisyah? Definisi wudu itu apa? Wudu. Ya, dia terlalu apa? Terlalu jelas sehingga sulit untuk didefinisikannya. Ya. Tayyib. Di sini disebutkan isti'malul ma, menggunakan air. Menggunakan air fil a'dha'il arba'ah. Ya, pada anggota tubuh yang 4. Apa dia? Wajah, tangan, kepala dan kaki. Ya, wajah, tangan, kepala dan kaki. Ala sifatin makhsusah. Ya, sesuai dengan sifat yang khusus. Fi syara'. Ya, di dalam syariat. Ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi wudu. Ya, penting bagi kita barakallahu fikum untuk menghafal ya ataupun untuk mengingat definisi-definisi. Apa definisi istinja? Apa Aisyah? Sudah ya? Istinja. Mengenakan hadas. Istinja. Istinja. Menghilangkan sisa-sisa kotoran di saat kita buang air besar. Kalau dengan apa? Dengan air. Kalau istijmar, mengusap sisa-sisa kotoran dengan batu atau yang semisalnya. Ya. Taib. Apa tadi definisi wudu, Pak? Definisi wudu. Menggunakan air pada 4 anggota tubuh. Ya, wajah, tangan, kepala dan kaki. Udah itu aja. Ada sesuai dengan sifat yang khusus, ada sifatnya, tata caranya ada. Tayyib. Kemudian hukum wudu annahu wajibun 'ala al-muhditsi idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Wajib bagi orang-orang yang muhdis, bagi orang-orang yang hadas. Apa itu hadas? Masih ingat apa Habib? Ma huwal hadas? Hadas. Orang-orang apa?
Orang yang pakai pakaian kena najis disebut orang yang berhadas. Kalau Pak Haji, ya, yang menghalangi, menghalangi sholat, yaitu sifatun, ya, sifatun qaimatun fil abdi, yaitu ada sifat. Jadi hadas ini sifat, ya, nggak nampak, maksudnya sifat itu nggak nampak. Aku berhadas ini loh, mana hadasmu? Nggak adanya, ya, bukan benda yang nampak dia, namun sifat yang qaimah, yang ada pada diri kita, yang menghalangi kita dari salat, ya. Tayyib, itu dia hadas. Jadi wajib hukumnya bagi orang yang ingin salat, bagi orang yang ingin salat sedang berhadas untuk berwudu. Namun di sini hadas apa? Hadas kecil. Adapun hadas besar wajib mandi. Nah, kat tawaf, demikian juga tawaf. Tawaf. Jadi orang yang ingin tawaf dia harus berwudu. Demikian juga amasil mushafi. Ya, menyentuh Al-Qur'an. Ya, menyentuh Al-Qur'an menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu wajib. Ya, dalam keadaan suci. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassuhu illa tahirun. Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir, orang yang suci. Sehingga dalam dua mazhab ini, wanita-wanita yang haid tak boleh menyentuh Al-Quran, tak boleh menyentuh mushaf. Orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid, sedang nifas atau sedang junub tidak boleh menyentuh Al-Quran. Demikian juga, tapi membacanya boleh, ya Pak, membaca Al-Quran boleh. Yang tidak boleh menyentuh Al-Qurannya. Kalau HP boleh. Pokoknya ada aplikasi Al-Quran di Android kita atau HP kita, boleh untuk kita baca. Yang tak boleh itu adalah mushaf. Ya, yang tak boleh adalah mushaf. Nah, tayyib. Sampai jam berapa itu, Pak? 10 menit lagi. Ya. Itu sudah sama tanya jawab. 10 menit lagi tanya jawab atau gimana? 10 menit lagi baru tanya jawab. Ya, tayyib. Karena ini panjang ini, wudu ini Masya Allah ya, ada 3 halaman. Ya, tidak apa-apa. Namun kita murojaah saja ya. Murojaah mengenai ayat yang menyebutkan tentang perintah wudu. Jadi satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang tata cara wudu terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini dia tata caranya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian akan salat maka cucilah wajah-wajah kalian. Cuci. Dicuci. Kalau istilah kita di apa? Dibasuh ya Pak ya. Dibasuh. Demikian juga cucilah aidiakum, tangan-tangan kalian. Tangan-tangan kalian. Wamsahu birusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ka'bain, mata kaki, ya. Wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian itu sedang dalam keadaan junub maka mandilah. Apa hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi? Apa coba? Apa sebab yang menyebabkan seseorang wajib untuk mandi? Ya, yang kedua, pas. Halo Pak Haji. Ada Pak Haji? Nifas. Bersih dari nifas ya. Bersih dari haid. Apa lagi, Pak? Ya, izalul mani. Kemudian apa lagi? Habis.
Habis Pak. Iya, cuma itu ya. Kalau orang masuk Islam tidak wajib. Mandi Jumat tidak wajib. Iya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab beliau menerangkan demikian. Orang yang masuk Islam, orang yang mau mandi Jumat, ya, maka dia disunnahkan. Tidak sampai apa? Wajib. Nah. Wa in kuntum marda wa ala safarin aw jahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian sedang sakit atau safar atau selesai dari kamar mandi, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ya, ini menjadi perdebatan ya di antara ulama-ulama Syafi'iyah dengan ulama-ulama selain mereka mengenai menyentuh perempuan, apakah membatalkan wudu atau tidak. Ya, nanti akan disebutkan beberapa hal yang membatalkan wudu menurut mazhab Hambali. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air. Mendapatkan apa? Mendapatkan air. Ini kalau di negeri Arab ini kemungkinannya besar, Pak. Ada suatu negara yang tidak ada sumber air. Negara apa dia? Ada yang tahu? Negara nggak ada sumber air. Jadi untuk air minum itu mereka olah air laut, Pak. Air laut itu kan hukum asalnya nggak bisa diminum. Ya, namun masya Allah mereka keluarkan biaya yang besar sehingga air laut itu bisa diminum. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini, apa ada ya orang nggak dapat air? Ya ada dia. Kalau di Indonesia ini hampir dikatakan tidak ada ini, kecuali di pesawat. Kecuali di mana? Di pesawat. Kalau dia di daratan, insya Allah tidak ini ya. Nah, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayammumlah kalian. Ingat ya, hanya dua hal yang membolehkan kita untuk tayammum. Yang pertama apa? Tidak ada air. Yang kedua apa? Sakit. Ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Ini nanti ada babnya, bab khusus tentang tayammum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ini ya buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kesulitan bagi kita. Ya. Tidak inginkan kesulitan bagi kita dalam syariat-syariat. Ini sebagian saudara kita mengatakan, ini capek, sholat capek, ya puasa capek. Ya. Padahal sebenarnya bukan capeknya ya, namun ya syahwat kita kan. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tujuan Allah, hikmah Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kita. Membersihkan apa? Dari kotoran-kotoran. Baik kotoran-kotoran jasmani ataupun kotoran-kotoran rohani. Jadi ini ada apanya? Keterkaitannya, Pak. Ada keterkaitan antara kebersihan jasmani dengan kebersihan rohani. Ya, ada keterkaitannya. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan tujuan berikutnya Allah Subhanahu wa taala nikmah, menyempurnakan nikmat kepada kalian. La'allakum tashkurun. Ya, semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Thayyib. Barakallahu fikum. Insyaallah untuk ya tata caranya ataupun syarat-syaratnya kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, kita persilahkan. Apa itu Pak ya? Bagaimana cara wudhu kita atau tayammum kita dalam keadaan sakit? Sakit ini banyak variasi kata. Ada pendengar Ustaz bilang cuma 3 dibersihkan. Dia kalau ada membolong dia. Iya. Kadang mungkin banyak yang banyak najis dia, kadang dalam tenis dia, banyak banyak yang najis dia, banyak yang membolong dia. Dia wajar, masih waras. Lalu bagaimana keadaan kita? Ini dijawab oleh salah seorang ulama kita, ana lupa ulama namanya ya. Kalau seandainya ada orang lumpuh ini berarti ya lumpuh, dan dia tidak bisa membersihkan dirinya, baik dari najisnya sendiri atau najis yang lain, ataupun dia tidak bisa mengangkat hadasnya. Iya, maka di saat ini dia wajib untuk sholat dalam keadaannya.
dalam keadaan dirinya tersebut. Karena dia belum pikun, belum hilang akal, belum gila, masih waras dia. Ya, maka dia tetap wajib. Salatnya sah. Fattaqullaha mastata'tum. Itu dia dalilnya. Ya. Demikian juga mungkin orang yang dirantai ya, di penjara, dirantai, dibelenggu atau disalib. Ya, sehingga tidak bisa menggerakkan tubuhnya untuk berwudu atau untuk cebok atau yang lainnya, maka salat dalam keadaan itu tidak ada uzur. Bagi laki-laki tidak ada uzur untuk meninggalkan salat kecuali udah gila atau pikun. Baru dapat uzur dia. Tapi kalau perempuan ada, saat dia haid atau nifas ada uzurnya. Namun kalau laki-laki tidak ada sama sekali. Ya. Itu dia jawabannya disebutkan oleh ulama tersebut. Tidak ada uzur. Wudu, tidak wudu, tidak tayamum. Dia enggak sanggup. Sama tadi hukumnya dengan orang yang dibelenggu atau orang yang disalib. Salatnya pun tidak bisa lagi, tidak bisa takbiratul ihram, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa mengangkat kedua tangan. Ya, salat isyarat. Isyarat. Ya, sering kita ya waktu kita menjaga orang yang sakit, sering kita lihat enggak salat ini, Pak. Udah sakitnya dia. Untuk apa salat gitu? Lalu timbul pertanyaan, mungkin ini di saat sehat pun dia enggak salat, gitu kan? Di saat sehat dia enggak salat, maka di saat sakit pun apalagi mau salat kan? Nah, jadi berbeda ya kalau orang-orang yang masya Allah menjaga salatnya, kita nampak lebih semangat dia, Pak. Dia yang sakit, dia lebih semangat untuk salat. Kamu belum salat gitu. Kan? Awak yang menjaga ini, udah salatnya kamu gitu. Dia udah salat dia. Nah, masya Allah. Jadi tidak ada alasan bagi seorang laki-laki untuk meninggalkan salat. Salatlah dia dalam keadaannya. Walaupun tak bisa wudu, tak bisa tayamum, tak bisa apalagi mandi. Walaupun tak bisa membersihkan dirinya dari najisnya, dari pempres yang sudah bocor dan lain sebagainya, tetap sholat. Tetap apa? Tetap sholat. Nah, Allahu a'lam. Kalau ada orang tua yang sholat, mendengar azan sholat dulu, tapi dia hadap berlawanan gitu, nggak hadap kiblat. Habis itu sudah sholat, dan sholat lagi. Aku mau sholat lagi kan? Kira-kira wajib nggak dia lagi sholat? Udah pikun itu. Semuanya masih ingat dia. Kalau cerita kampung halaman, cerita kawan-kawan. Gitu. Tapi tata cara sholat masih ingat dia? Masih ingat. Cuma hanya duduk dia bisa kan? Iya, arah kiblat di situ masalahnya gitu. Nggak tahu lagi dia mana kiblat. Oh, cuma nggak tahu. Nggak tahu, dia baru habis sholat, nanti sholat lagi dia. Belum sholat apa tadi? Kamar mandi dia wudu lagi. Itu betul. Udah pikun itu. Kira wajib nggak lagi sholat? Allah alam tidak. Kalau sudah sampai seperti itu dia tidak ingat lagi dia apa yang dia kerjakan. Sholatnya pun 2 rakaat dia. Ya, itu disebutkan ulama kalau dia sudah tidak tahu lagi, dia ingat lagi dia sholat atau tidak, berarti dia sudah pikun. Nah, namun dia tetap aja diperintahkan. Kalau dia mau sholat jangan dilarang juga, sholat aja. Iya, mau sholat. Diingatkan juga. Sama kayak hukum anak-anak ya, hukum anak-anak dia diingatkan sholat. Namun kalau dia nggak sholat ya nggak apa-apa. Itu pikun. Wallahu a'lam. Allah, ini ustaz nih. Ini besar. Yang pertama yang mau ditanyakan, salah satu sebab mandi wajib untuk bersetubuh misalnya. Kalau dikatakan bersetubuh Ustaz, ada yang bertanya dan memang mau ditanyakan Ustaz, kalau seandainya maaf kelamin laki-laki dan kelamin perempuan bertemu tak sempat mengeluarkan sperma, apakah wajib mandi dulu besar? Apakah diwajibkan mandi? Di awal-awal Islam Rasulullah SAW ingatkan innamal ma'u minal ma'. Ya, ini awal Islam. Maksudnya di awal-awal diwajibkannya mandi itu hanya dari air. Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya mandi itu karena air. Namun
berikutnya datang lagi hadis ya yang menerangkan bahwa idza taqal khitanan ya, kalau bertemu dua khitan. Jadi ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, syaratnya ketemu dua khitan. Ya, ketemu dua khitan maka berlakulah hukum bersetubuh. Ya, baik itu persetubuhannya halal atau tidak, bertemu dua khitan. Ya. Jadi setelah itu maka mandi wajib itu juga diperintahkan, diwajibkan kepada orang-orang yang bersetubuh. Nah, lalu timbul pernyataan ini, maaf cakapnya, apakah homo juga mandi wajib? Kalau tidak keluar, ini tidak. Homo dia, ini tidak. Karena yang di apa itu jelas nasnya adalah khitan. Ini sebagai faedah aja. Allahu a'lam. Tayyib, tidak ada? Tayyib, sebelum kita tutup, barakallahu fikum, ya kita ingin menyampaikan bahwa dalam menuntut ilmu, ya target utama kita adalah mendapatkan pahala. Ya. Dan semoga kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Ya. Karena ini sebuah ibadah yang bernilai berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu yang kita dapat, ya kita berusaha untuk murojaahnya itu hanya ya semacam bonus sebagai nilai tambahan bagi kita. Namun pokoknya, gaji pokoknya itu adalah pahala ya berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Jadi jangan patah arang ya, patah semangat. Aku sudah belajar bertahun-tahun namun ya dapat kepala lopas ekor, dapat ekor lopas kepala. Tidak seperti itu ya. Kita terus semangat. Karena tujuan kita belajar lagi yaitu tadi kita sebut untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu tujuan kita. Jadikan itu tujuan kita belajar. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas ya dalam belajar. Karena kita juga ingat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang 3 orang yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat. Salah satunya adalah penuntut ilmu yang dia belajar agar dipuji. Ya, agar agar dipuji. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.